Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levin Octavia. Saya dari Prodi S1 Keperawatan NIM 2110038. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Pengertian dari muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, fascia, bursai, dan persendian. Pengertian tulang skeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang atau rangka dan struktur yang membangun hubungan atau sendi di antara tulang-tulang tersebut. Struktur tulang sebagai penyusun rangka. Tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endostum, dan sumsum tulang. Periosteum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Fungsi tulang: 1. Menunjang tubuh. 2. Memberi bentuk kepada tubuh. 3. Memberi perlindungan terhadap jaringan-jaringan lunak yang peka seperti otak maupun organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, usus. 4. Sebagai alat penggerak pasif dan membentuk susunan pengukit. 5. Tempat melekatnya otot skelet sehingga otot yang berkontraksi menyebabkan tulang bergerak. 7. Tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam. 8. Sumsum merah memproduksi mineral terutama kalsium dan fosfat. 9. Tempat persendian sel darah merah, sumsum kuning yang banyak mengandung lemak sebagai cadangan energi. Macam-macam tulang: tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan. Susunan kerangka. Kerangka manusia tersusun dari tulang keras, tulang bunga karang, dan bagian-bagian tertentu terdapat tulang rawan. Susunan kerangka dapat dibagi menjadi 1. Bagian polos atau aksial yang meliputi tulang tengkorak. 1. Tulang frontal terletak di dahi atau bagian depan kepala. 2. Tulang pendekal terletak di ubun atau di tengah kepala. 3. Tulang oksipital terletak di bagian atau di belakang kepala. 2. Susunan tulang belakang. 33 ruas tulang belakang yang terdiri dari 4 bagian, yaitu tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, dan ekor. 3 bagian teratas tersusun dari 7 tulang leher, 12 tulang dada, dan 5 tulang pinggang, sedangkan bagian ekor dibentuk dari tulang ekor yang disusun oleh 4 tulang terbawah dan 5 tulang di atasnya akan bergabung membentuk bagian sakrum. 3 tulang dada, 4 tulang rusuk. B. Bagian anggota yang terdiri dari 1 tulang-tulang anggota atas atau tulang scapula, clavicula, humerus, radius, ulna carpal, metacarpal, dan tulang-tulang pallas. 2. Tulang-tulang anggota bawah atau tulang coxa, pelvis, femur, fibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan tulang-tulang pagas. 3. Tulang-tulang gelang bahu dan gelang panggul. Pengertian sendi. Persendian atau artikulasi merupakan hubungan antara tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Persendian berperan penting dalam proses gerak yang dilakukan oleh manusia. Gerakan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya pada persendian diikat oleh jaringan yang disebut ligamen. Jenis-jenis persendian pada manusia. Sendi kaku merupakan persendian yang dihubungkan oleh kartilago tersusun dari ujung-ujung tulang rawan dan menghasilkan sedikit gerakan yang bersifat kaku sehingga memungkinkan terjadi gerakan minimal. Contoh spesifiosis pubis, gerakan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Persendian mati merupakan persendian yang dihubungkan oleh kolagen. Persendian ini tidak ada gerakan
antar tulangnya sehingga tidak memungkinkan terjadi gerakan. Contoh hubungan antar tulang yang membentuk tengkorak. Sendi gerak merupakan persendian dipisahkan oleh celah berisi cairan sinovial, memungkinkan terjadi gerakan secara bebas. Kebanyakan persendian termasuk jenis ini sendi gerak terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis sendi gerak. Sendi engsel merupakan hubungan antara tulang yang menghasilkan gerak satu arah. Contoh sendi engsel: 1. Lutut dan siku. Sendi pelana merupakan hubungan antara tulang yang menghasilkan gerak dua arah. Contoh sendi pelana: 1. Tulang telapak tangan dan ibu jari. Sendi putar merupakan hubungan antara tulang yang menghasilkan gerakan rotasi atau memutar. Contoh sendi putar: 1. Lengan bawah dan lengan atas. Sendi peluru merupakan hubungan antara tulang yang menghasilkan gerakan bebas ke segala arah. Contoh 1. Sendi peluru, hubungan antara tulang pada gelang bahu dan lengan atas. Sendi luncur merupakan hubungan antara tulang yang menghasilkan gerakan badan dapat melengkung di depan dan ke belakang ataupun gerakan memutar badan. Contoh sendi luncur: 1. Hubungan antara tulang pada pergelangan kaki. Sendi geser merupakan hubungan antara tulang yang menghasilkan gerakan menggeser. Contoh sendi geser: 1. Hubungan antara tulang belakang. Jenis-jenis gerak pada persendian dibedakan menjadi: 1. Gerak inverse dan gerak eversi. Gerak inverse adalah gerak membuka telapak kaki ke arah dalam ke tubuh, sedangkan gerak eversi merupakan gerak kaki membuka ke arah luar atau gerak memiringkan kaki. Gerak pronasi dan gerak supinasi. Gerak pronasi adalah gerak menelukupkan tangan, sedangkan gerak supinasi adalah gerakan mengadahkan tangan. Gerak elevasi dan gerak depresi. Gerak elevasi adalah gerak menegakkan kepala, sedangkan gerak depresi adalah gerakan menurunkan atau menundukkan kepala. Gerak aduksi dan gerak adduksi. Gerak aduksi adalah gerak mendekati tubuh, sedangkan gerak adduksi gerak menjauhi tubuh. Contoh gerak aduksi dan gerak aduksi ialah gerak membuka tungkai kaki, gerakan merenggangkan tangan, dan gerak mengacungkan tangan. Gerak fleksi dan gerak ekstensi. Gerak fleksi adalah gerak membengkokkan atau menekuk, sedangkan gerak ekstensi adalah gerak meluruskan. Contoh: gerak pada siku, gerak pada lutut, gerak pada ruas jari, dan gerak bahu. Pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jenis-jenis otot. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Otot polos. Otot yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel otot yang terbentuk dari gelendongan dengan kedua ujung meruncing serta mempunyai satu ini tunggal. Otot jantung. Otot yang bekerja khusus untuk memompa darah pada jantung ini adalah jaringan otot yang sanggup berkontraksi secara terus-menerus tanpa berhenti. Pergerakannya tidak dipengaruhi sinyal saraf pusat. Otot jantung dapat dipengaruhi oleh interaksi saraf simpatetik atau parasimpatetik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut
jantung tetapi tidak dapat mengontrolkan secara sadar. Otot lurik memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membantu tenaga besar. Otot ini mudah lelah yang disebabkan oleh penumpukan asam laknat pada sel-sel. Pergerakan otot lurik berasal dari otot motorik yang berasal dari otak yang bersifat sadar atau bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan. Struktur otot. Tendon. Hampir semua rangka menempel pada tulang. Tendon atau jaringan ikat fibrosa atau tidak elektis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Fascia. Otot rangka merupakan kumpulan berkas sel otot berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut fascia. Setiap fasciculus dipisahkan oleh jar ikat perimysium. Di dalam fascicle endoimysium mengelilingi satu berkas sel otot, di antaranya endoimysium dan berkas serat otot tersebar sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Sarkolema atau membran sel atau sel otot. Unit struktural jaringan otot adalah serat otot. Diameter 0,01 sampai 0,1 mm. Panjang 1 sampai 40 mm. Besar dan jumlah jaringan, terutama jaringan elastik, akan meningkatkan sejalan dengan menambah usia. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastis tipis yang disebut sarkolema. Protoplasma. Serat otot yang berisi materi semi cair disebut sarkoplasma A. Di dalam matriks serat otot terbenam unit fungsional. Otot berdiameter 0,001 mikro yang disebut myofibril. Myofibril diameter 1 sampai 2. Di bawah mikroskop, myofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilang pita gelap. Dibentuk oleh miosin. Pita terang dibentuk oleh aktin, troponin, dan tropomyosin. Sarkomer. 1. Sarkomer, filamen tebal, filamen tipis, protein yang menstabilkan posisi filamen tebal dan tipis, dan protein mengatur interaksi antara filamen tebal dan tipis. Pita gelap. Pita terang. Filamen tebal terdapat di tengah sarkomer pita A, terdiri 3 bagian garis M, zona H, dan zona overlap. Filamen tebal terdapat pada pita I. Garis Z merupakan pembatas antara dua sarkomer yang berdekatan dan mengandung protein yang menghubungkan filamen telois pada sarkomer yang berdekatan. Retikulum sarkoplas. Di jaringan kantung dan tubulus yang terorganisir pada jaringan otot. Sekian dari saya, terima kasih.